Di video terakhir gue nanya ke teman-teman yang nonton, pengen nonton Journal with Me atau Plan with Me. Lalu ternyata hasilnya imbang. Dari yang jawab tuh jumlahnya sama, jadi ya dua-duanya tetap gue bakal bikin buat teman-teman. Cuma sekarang karena momennya masih awal-awal bulan, walaupun ini bakal tayangnya setelah memasuki beberapa hari di bulan Juli, at least teman-teman masih bisa ikutan buat ngeplan bulannya. Buat overview singkat di video ini, teman-teman bakal lihat gue bikin plan awal ya. Karena seiring berjalannya waktu, biasanya ada muncul-muncul hal-hal baru yang pengen gue kerjain juga. Tapi at least buat setup dasarnya, buat landasan awalnya, gue bakal taruh di monthly kalender kayak gini. Terus teman-teman juga nanti bakal lihat gue menaruh dari yang monthly ini ke weekly. Lalu dari situ kita akan mulai bikin juga daily plan-nya. Kita mulai dari yang bulanan dulu. Buat yang udah nonton video gue sebelumnya, pasti udah familiar kalau planner ini gue pakai sebagai creative planner. Jadi kalau gue mau bikin konten buat Instagram, buat YouTube, terus buat stiker Kukoni Studio, buat les journaling, ini gue taruhnya di sini. Jadi yang gue tunjukkan di video ini hanya seputar area itu. Jadi buat yang area personal dan lain-lain itu tidak ada di sini ya. Gue perjelas dulu supaya kita punya landasan yang sama, oke? Biasanya untuk tanggal-tanggal atau periode waktu yang buat gue penting, gue udah tandain semuanya di Google Calendar. Gue sambil lihat nih di depan gue ada monitor sebenarnya. Ini ada Google Calendar gue. Ada periode yang gak bisa gue nego untuk bulan Juli adalah di week ketiga ini. Kenapa? Karena Cory mau punya anak, guys. Gue tidak bisa menego bagian itu, dan ini jadwal gue untuk ngejagain standby, memastikan Cory dan anak-anaknya semoga lahir selamat semuanya, minta doanya buat ibu Cory. Gue tuh udah nanya ke dokter pas terakhir check up Cory kan, terus dibilang, iya sama kayak orang gitu, kucing juga beda-beda, dan ada yang kayak gak mau nyusuin, atau air susunya gak keluar, dan segala macem gitu. Nah kalau kayak gitu kan, kita sebagai manusianya harus standby ngasih susu, belum bisa dilepas sampai tuh bayi-bayi kucing bisa bergerak sendiri dan minum dan makan sendiri. Jadi week ketiga ini nggak bisa dinego, gue pasti lebih banyak standby jagain Cory, dan toko stikernya juga bakal tutup. Jadi teman-teman yang mau nyetok stiker-stikernya Kukoni Studio bisa sebelum periode ini, mungkin tanggal 14 terakhir, nanti gue announce juga di Instagramnya ya. Oke, jadi saat bikin plan bulanan, gue mendefinisikan dulu outputnya apa yang gue mau. Yang pertama, gue mau bikin les journaling. Nah, les journalingnya itu biasanya hari Minggu malam. Jumlahnya kadang 2, kadang 3, kadang 1, jadi tergantung juga. Nah, buat bulan Juli ada 2 kelas online yang les journaling. Ini gue pakai stiker yang ini dulu. Buat nandain, gue mau bikin di tanggal 21 dan 28. Kenapa cuma 2? Karena tanggal 14-nya gue ada offline event journaling. Ini gue pakai stiker kalender aja. Gue tandain dulu di sini. Oke. Jadi buat hari Minggu sudah terlihat cukup padat ya. Yang buat minggu ini emang sengaja dikosongin, napas dulu saudara-saudara ya. Jangan dihajar terus-terusan gitu. Buat yang event dan kelas journaling udah kelihatan. Terus gue pengen upload video ini pakai stiker ini. Nah ini kayaknya gue bakal upload di hari Sabtu. Plan with Me ini gue upload hari Sabtu. Terus gue mau ngupload juga yang Journal with Me Sabtu depannya. Nah, bagian ini kosong dulu deh. Karena ada les journaling ya, bakal ada persiapan buat bikin materi dan lain-lain. Bikin Notion database juga. Jadi, gue kosongin dulu. Gampang ditambah kalau ternyata bisa. Journaling udah, konten YouTube udah, buat Instagram gue mau at least book review ya. Bentar, buku dulu deh. Buat buku. Nah, ini buku. Ini ada kebab. Terus gue juga ada book talk.
Jadi minggu ini lumayan padat karena ada 3 event walaupun online semua. Terus gue tuh pengen bikin, gue pakai stiker ini deh. Gue menargetkan untuk launch koleksi baru di tanggal 10 deh ya, buat jaga-jaga. Oke. Ini mending gue tulis dulu sebelum lupa. Oke. Terus, gue juga biasanya kirim newsletter buat teman-teman yang udah subscribe dan ikutan les journaling. Mungkin gue kirim Senin aja deh. Lalu ada beberapa book review yang pengen gue upload ke Instagram. Jadi gue pakai stiker Instagram. Yang pertama tuh ini tanggal 2. Review. Teman-teman udah ada yang baca belum? When Things Don't Go Your Way. Oh iya, terus tanggal 5-nya itu gue juga diajak buat ikutan acara online-nya, tanya jawab, ngobrol sama Henim Sunim nih. Book interview with Henim Sunim, gitu aja deh. Ini diadain sama Periplus, terus gue diajakin sama Hesti buat ikutan. Bukunya tuh udah gue obrolin sama Fis di Book Talk Instagram Live, cuma review tertulisnya belum, jadi gue pengen upload tanggal 2 ini. Gue suka lihat lagi kayak gini, gue tuh masih kepengen bulan Juli ini lesnya di dalam program Book and Journal Hour. Jadi mengeksplor lebih dalam satu buku yang kira-kira useful buat teman-teman yang ikutan. Salah satu benefit yang gue kasih buat teman-teman yang ikutan full sessions dalam 1 bulan di les journaling, gue kasih juga Book Notion database-nya. Jadi gue mau make sure, gue mau memastikan Book Notion database-nya itu sudah selesai di tanggal 26. Jadi ini lumayan padat ya minggu ini. Gak apa-apa. Ini tutup toko. Jangan lupa. Kukoni Studio libur dulu. Kurang lebih areanya kayak gitu. Udah sih kayaknya buat konten itu dulu. Yang buat gue penting banget saat bikin monthly goals kayak gini adalah gue jangan sampai over schedule. Jadi lebih baik gue kasih buffer time supaya gue nggak ngap juga gitu loh. Karena biasanya ada sesuatu yang baru yang tiba-tiba muncul yang memerlukan atensi gue, fokus gue, energi gue. Jadi lebih baik gue kasih buffer time daripada gue rapetin tiap hari harus ada sesuatu nih. Enggak sih, gue mendingan kayak gini dulu. Baru nanti pas sambil jalan, sambil kelihatan, kayaknya ada yang perlu ditambah, ada yang perlu dikurangin, atau ada yang perlu digeser. It's okay. Yang penting, pertamanya kayak gini dulu, selesai. Gak apa-apa, kosong-kosong, gak apa-apa ada yang kosong. Nah itu justru butuh buat mikir, buat refine lagi plannya, buat ngerjain juga. Jadi lebih baik ada yang kosong-kosong kayak gini, supaya nanti ruang gerak gue juga lebih leluasa. Oke, jadi udah jadi nih, garis-garis kolom simple. Gue mau pakai yang paling kiri untuk memindahkan apa yang gue taruh di sini. Ini outputnya ya, ke sini. Jadi yang pertama, tanggal 2, ada review. Book review, when things don't go your way. Buat yang ini, gue suka pakai clean color dot. Ini karena di Instagram gue pakai warna kuning, ada color code-nya. Jadi ini book review. Nanti kalau misalnya gue udah selesai, udah bikin, gue kasih tanda cross. Jadi kalau di gue tuh cross itu sama kayak check mark, done gitu. Kalau cancel gue coret garis panjang. Terus book review udah dipindah, lalu ada event book interview with Hemin Sunim. Salah ya, tanggal 5 ini. Tuh kan, suka gitu. Nah ini pas banget nih. Ada kesalahan tulis, makanya gue kok hari Sabtu. Kalau salah gimana?
Kalau salah, aduh. Nah, gue tuh white correction tape gue tuh yang Tombow abis. Terus ini Joico. Suka kayak gini loh. Tuh, suka kayak gitu. Jadi gue sudah tahu, sudah ada ekspektasi bakal kayak gini ya. Kita tutup aja dengan stiker. Mana ya, gue cari stikernya tuh yang... Bentar, ini cukup lebar ya. Oh, ini aja nih, kucing. Nih. Sebentar. Ini ketutupan nggak nih? Ih, kurang. Taruh lagi. taruh lagi. Kurang lebar nih, apa yang lebar aja sekalian ya? Ini nih. Ntar, ini nih yang mencoba barangkali ini. Nah. Ada lagi nggak sih yang lebih itu? Bentar ya, ini kandidat aja dulu. Kandidat 1. Oh, masih kurang serak sih sebenarnya. Ada yang lebih cute nggak? Oh, ini makanan nih, pai. Nah, udah ini aja. Oke. Aman. Nah, suka kayak gini emang. Nah, ini kan karena stikernya matte, jadi dia bisa menutupi. Dan karena tanggal 6-nya juga cuma 1, jadi di atasnya ditutupin, tidak apa-apa. Sekarang ke YouTube. YouTube pakai yang ini. Plan with me video. 1, 2, 3 sudah terpindah. Jadi nanti kalau ada tambahan lagi, gue nambahnya di sini aja. Jadi nggak nulis 2 kali gitu. Yang ini gue update-nya kalau kepengen aja. Tapi gue nge-update-nya di sini dulu supaya nggak nulisnya bolak-balik berulang-ulang gitu ya. Terus yang kanan ini biasanya buat expense log gue. Yang ini bisa buat tracker. Gue tandain dengan 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa hal yang perlu dilihatnya tuh nggak cuma 1 minggu, tapi harus ngeliat juga minggu depannya. Contoh, tanggal 10 nih, gue pengen launching stiker baru. Dan gue mau memastikan kalau tanggal segini dalam minggu ini berarti desain dan produksinya rampung. Gue mau tulis dulu aja di tracker, work on sticker design. Gue pengen mendedikasikan 3 hari untuk melakukan design work. Gue lingkarin aja. Jadi gue tahu, ini dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Sekalian aja gue kasih tanda tarik ke bawah. Setelah sudah kayak gini, kan tadi ada newsletter ya. Gue mau prep newsletter. Di sini dulu aja deh. Ini kayak outline newsletter. Terus di sini nulis. Karena gue lagi melihat Google Calendar, tanggal 6 ini gue juga ada janji brunch sama teman. Jadi kalau dihajar dalam 1 hari, kayaknya nggak juga. Jadi lebih baik dicicil aja, dipecah supaya lebih gampang buat gue nya juga. Gue sering bolak-balik juga ngeliat ke monthly-nya. Jadi, minggu depannya ini udah aman. Ini aman, semoga Journal with Me bisa gue kerjain di minggu depannya. Jadi nggak perlu gue plan dari sekarang. Buat offline journaling event, karena masih ada beberapa detail yang gue tunggu dari temen gue yang ngajak. Ini eventnya collab. Gue tulis di sini dulu aja. Waiting on. Kalau misalnya ini udah, gue langsung mulai bisa ngerjain materinya.
Tapi kalau misalnya ngerjain materinya di hari-hari di minggu ini pun masih bisa, masih aman. Nah, terus gue ngeliat lagi nih ke depannya, apa nih? Oh, ada les journaling kan? Tapi les journaling kan nggak mungkin gue umumin mepet-mepet. Jadi at least les journaling juga udah perlu gue prepare dari sekarang. Jadi kemungkinan satu hari ini bisa gue pakai untuk ngerjain les journaling. Mending gue tandain dulu pakai warna hijau. Oke. Ini waiting on biar lebih kelihatan. Gue kasih warna kuning juga deh. Oh, terus gue juga ada waiting on yang lain juga sih. Kalau begitu gue tambahin garis lagi. Supplies for Korik. Ini walaupun bukan konten ya, tapi tiba-tiba terpikir ketulis. Ya udah nggak apa-apa, emang kadang suka kayak gitu. Lalu kita lihat lagi, ada reminder tentang Book Notion database. Jadi kalau BookTok sih gue tidak pikirkan sekarang, tapi kalau yang ini Book Notion database masih nyambung sama les journaling ini. Jadi bisa juga gue mulai cicil Book Notion database-nya sedari sekarang, biar nggak kewalahan sendiri nantinya. Jadi ini Book Notion database. Monthly calendar setup buat Kukoni Studio. Berarti pakai yang ini. Kalau ini karena berhubungan sama les journaling, kasih hijau. Oh, gue tuh pengen, bentar, gue jadi keinget juga. Karena lagi pakai produknya Zik. Gue tuh bisa buat upload juga nih di sini. Kayaknya nyelipin satu di sini bisa deh. Taruh di Instagram story. Ini 3 warna yang nyusul gitu. Yang ini udah pernah gue bikinin videonya, swatch-nya, yang ini belum. Waktu itu ada yang nanya. Gue taruh di IG story aja ya. Dah, gitu dulu aja. Jangan kebanyakan. Nanti bisa ditambah. Oke, setelah itu pindah ke daily. Pakai stiker Kukoni Studio. Oh, bentar. Supaya kelihatan ini sudah masuk bulan Juli, kita pakai. Nanti ini atasnya mau gue kasih quotes aja. Oke. Langsung masuk ke tanggal 1. Monday. Ini terakhir loh. Kita dapat Monday tanggal 1 untuk tahun ini. Next-nya awal minggu dan awal bulan berbarengan itu tahun depan, September 2025. Buat tahun ini sudah habis. Kita lihat. Misalnya nih ya, gue perlu edit link di web. Announcement bar, pop up. Terus monthly calendar setup. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi kelihatannya cuma 2 gitu ya, edit links terus bikin reel, tapi gue suka untuk nge-breakdown task yang gue punya jadi lebih detail lagi. Jadi contohnya kayak edit links di web, gue pengen ya oke lebih detail lagi, apa yang di edit link yang di mana, oh yang di announcement bar, oh, ada yang di pop up. Terus reel supaya gue lebih gerak, lebih gampang, apa oh ya udah siapin dulu stikernya, terus film, terus edit dan upload. Karena ini gue ngeliat Sabtunya ada Plan With Me video, gue juga mau mulai siapin prep Plan With Me videonya hari Senin. Terus kemungkinan nanti Selasa filming. Karena gue mau bikin book review, buat Selasanya gue mau dari Seninnya ngefilter juga. Highlightnya apa aja, terus mau gue tambahin di Notion, terus gue tambahin Teams juga, tema-temanya apa, terus gue mau outline book reviewnya tuh hari Senin. Nulisnya Selasa. Terus karena Selasa juga udah masuk ke design work, gue pengen siapin 4 desain dulu aja. Ini nih nyusun skala prioritas. Udah kebayang, cuma tidak usah gue tulis supaya bisa jadi surprise buat teman-teman yang nanti nungguin icon baru di Kukoni Studio.
Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini kayak semacam patokan, semacam guideline buat gue sendiri. Nanti pas buat tanggal 2-nya, gue juga bakal lihat-lihat dan nge-review, oh apalagi nih yang belum. Ini yang bakal sering gue buka-buka tuh yang weekly dan yang daily. Jadi yang dilihat duluan apa, gue kalau udah gue set kayak gini, gue bakal ngeliat ini dulu. Kalau ini udah gue centang semua, baru gue buka lagi yang weekly sambil gue lihat trackernya. Nah ini biasanya gue kasih satu layer lagi, gue taruh di digital. Terutama untuk hal-hal yang gue tahu gue ngerjainnya di laptop. Ini kayak macam book review nih, ini gue pasti taruh di digital. Kurang lebih kayak gitu cara gue untuk ngeplan bulanan, mingguan, dan harian. Intinya yang buat gue membantu adalah tahu outputnya apa yang gue mau dari bulan ini. Buffer time itu penting, nge-breakdown satu task jadi lebih detail lagi. Terus yang pasti persiapan. Jadi sering-sering lihat kalau misalnya deadline gue tanggal segini, berarti gue perlu persiapannya mundur tarik jauh-jauh hari. Preparation is the key. Teman-teman juga tadi udah lihat gue ngeplan minggu ini, tapi gue juga sambil ngeliat minggu-minggu yang akan datang. Jadi di prepare dari sekarang, nggak cuma nulis prepare ini, prepare itu, tapi beneran dieksekusi, beneran dijalankan, dicicil dari sekarang. Gitu aja teman-teman buat video kali ini. Semoga ada takeaways yang bisa teman-teman dapetin, teman-teman ambil, teman-teman coba buat bahan eksperimen. Sampai ketemu minggu depan di video Journal with Me. Bye-bye!